Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah mau mengikuti sesi kali ini. Perkenalkan, nama saya Rafa Mutabikisti, mahasiswi semester 4 dari program bimbingan dan konseling. Sebelumnya saya ingin bertanya gitu, permasalahan apa gitu yang sedang kamu alami sekarang ini? Sekarang ini aku tuh ngerasa bingung karena aku baru lulus kemarin. Jadi aku tuh sekarang tuh kayak bingung banget. Ini teh aku belum keterima juga, udah ngelama terus kuliah. Nanti aku tahun depan insya Allah. Jadi aku ngerasa tuh sekarang tuh di rumah salah, diem terus ya. Keluar juga ngapain gitu, masa main terus kan gak mungkin. Jadi sekarang tuh lagi di fase bingung banget harus gimana. Terus ya supaya nggak bosan gini di rumah tuh suntuk gitu. Oh iya, jadi permasalahan yang sekarang itu kamu merasa bingung karena kamu baru keluar di jenjang SMA seperti itu. Apakah ada hal lain yang ingin diceritakan? Apa ya, ini mah enggak sih, cuman ya paling itu loh kayak apa ya, ya bingung. Ini teh kalau ditanya gini, kan selalu ditanya kayak kamu mau kemana, aku kan mau ngomong kerja, bukan malu ya, emang gak apa-apa kan, cuman kan mau ngomong kerja, mereka tuh pada mukanya tuh ngerti kan kayak kerja gitu loh. Aku teh kayak akunya juga meskipun di tapi kalau kita jadi nggak, ya anjay sakit gitu. Yang aku rasain mah ya, tapi kalau mau ditanya kamu kuliah nanti kuliah enggak, ya aku mah jawabnya insya Allah ya, karena kan nggak tahu ya, siapa tahu nanti karena Jadi mama ya kerja gitu. Ya udah sih itu doang masalah sekarang mah ya, nggak ada apa-apa. um, sebelumnya eh, apakah kamu itu sering merasa cemas tentang masa depan kamu atau bagaimana? Ya itu bilang sering enggak, tapi setiap kalau lagi ngelamun ya kayak atau lagi makan, terus pokoknya mah aku kan nggak, sekarang jarang banget pegang HP. Jadi aku ngerasa tuh kalau lagi makan tuh, ih nanti gimana ya ke depannya, iya aku takut gagal, nah kayak gitu sih sekarang mah. Tapi aku kan ya ambil sisi positifnya juga ya, nggak semua orang yang nggak kuliah tuh apa gak sukses gini, pasti kan ada yang sukses jalur apa sih kerja, pastilah banyak caranya gini. Jadi ya udah aku mah pikir ambil sisi positifnya. Tapi kadang mau ngerasa kayak insecure ngeliat temen-temen nih, kayak temen-temen aku udah pada kerja, temen-temen aku udah kuliah, aku tuh suka insecure. Tapi aku ngerasa ya itu berarti emang apa takdir mereka kayak gitu gitu. Oh iya, jadi kamu itu terkadang jika ada momen-momen tertentu seperti kayak sedang makan, kamu itu merasakan masa depannya nanti seperti apa gitu, apalagi dilihat dari teman-teman yang apa lulusnya bareng sama kamu itu udah ada yang kerja seperti itu. Em, Selain merasa cemas, apakah ini tuh dapat mempengaruhi kegiatan kamu selama di rumah atau enggak? Nggak sering, tapi pernah kayak ngerasa males makan, males mandi, terus males ngerjain hal yang di sini. Jadi ngerasa kayak, ah nih males banget ah, lagi gak mood. Jadi kayak gitu ngomongnya. Oh, jadi kadang ada perasaan kayak malas makan atau malas mandi yang lain-lainnya. Terus Ya, ya gitu. kalau misal
perasaan kamu ini tuh diibaratkan skala 1 sampai 10, di mana 1 itu kamu merasa biasa aja, maksudnya kayak tenang. Nah 10 itu benar-benar kamu tuh ngerasa cemas banget terhadap masa depan. Kamu ada di skala berapa? Oh, kalau pas merasa senang sama pas cemas tuh ada. Oh, kalau merasa senang mah aku tuh tapi dua-duanya tuh 50-50 gini. Kayak ada di pertengahan. Jadi bukan beres sebentar, tapi kayak emang stuck di pertengahan menurut aku. Jadi paling kayak kalau dari 1 sampai 10 ya 5 dari itu teh gitu. Jadi perasaan senang sama sedihnya atau cemasnya itu berada di tingkatan yang sama gitu ya. Nah, apakah perasaan ini tuh dapat menyulitkan keseharian kamu atau enggak? Kayaknya. Kalau aku mah ya enggak juga sih. Kayak biasa aja gini. Pokoknya mah enggak terlalu mempengaruhi. Tapi ya kadang mah ada di mana ya gitu. Jadi Itulah. jadi tidak terlalu menyulitkan diri kamu juga ya itunya. Sebentar, saya pindahkan dulu ininya karena oke, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, nah belakangan ini ada nggak momen tertentu gitu yang bikin kamu itu ngerasa cemas atau sedihnya itu semakin berkepanjangan gitu? Enggak sih, belakangan ini mah aku ngerasa enggak ada. Oh, jadi di ke belakang itu nggak ada momen-momen yang bikin ngerasa kamu itu hari-hari kamu itu merasa berat ya. Baik. Iya. Saat perasaan kayak sedih, cemas itu tuh munculnya saat kamu sendiri dan apa yang kamu pikirkan tentang diri kamu sendiri kalau si cemas itu teh datang kepada diri kamu. Gimana? Misal gitu, si perasaan cemas atau si sedihnya itu muncul nih. Nah, apa yang kamu pikirin tentang diri kamu sendiri? Misal aku itu gini, misal aku teh kenapa sih gini 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 kayak gitu. Oh iya. Kalau aku nih, aku tuh pas lagi kayak gitu, aku tuh ngerasa kayak, ih aku kenapa gitu, kayak gini gitu. Tapi aku tuh mikir, ya kayak yang tadi gini, ambil positifnya, kata aku tuh langsung mikir kayak, ih jangan mikir itu dulu, mungkin sekarang mah belum waktunya, aku teh. Jadi kayak sabar. Tapi aku juga kan sabar mungkin ada batasnya aja, jadi kayak aku kesel gini ke diri aku sendiri, kenapa sih nggak bisa ngelakuin ini aja tuh aku tuh nggak bisa gitu. Tapi aku tuh ngerasa kayak ya emang aku nggak mampu, aku teh kalau aku bisa mah ya aku kerjain. Aku mah kalau ada sesuatu yang ngerasa aku tuh kenapa sih aku nggak bisa, aku tuh langsung kesel, langsung kayak marah-marah gitu. Jadi kalau misal perasaan itu muncul tuh kadang kamu ngerasa kesal, marah, padahal kamu itu paham sama diri kamu bahwa kamu itu punya potensi, bahwa kamu itu bisa. Jadi kamu itu tidak memandang hal itu sebagai hal-hal yang negatif, tetapi kamu juga memikirkan ada hal-hal positif di balik perasaan itu. Oke, nah boleh diceritakan nggak apakah kamu itu pernah berhasil melewati sesuatu yang merasa kamu itu berat, nah kamu itu melewatinya dengan sendirian tanpa ada bantuan dari orang lain?
Eh, apa ya bisa? Aku ada sih, tapi aku lupa banget. Tapi aku ada kayak di mana aku teh apa ya pokoknya mah aku teh kayak linglung gitu. Aku mau minta bantuan ke temen gak ada. Pokoknya aku kerjain sendiri ya. Kalau nggak salah waktu kemarin ngelamar ya, aku sendiri ke PT itu, aku yang isi link pokoknya. Aku nggak bisa cak aku teh, sumpah aku nggak bisa, aku ngechat kan gitu ke temen aku cak aku mah nggak bisa, ini gimana gitu. Tapi kata temen aku bisa gini 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 gini, kan dia jauh ya, sedangkan aku di sini kayak gini kan ke HP, sedangkan dia di sana, dia kan udah masuk kerja kan. Jadi aku kayak gimana sih, tapi aku teh ya udah aku sendiri aja. Ternyata aku udah bisa ya, tinggal udah masuk gitu kan. Langsung kayak oh my god cak, itu tuh sebuah pencapaian buat aku ya, ih bisa gitu aku gitu kan. Terus waktu sekolah juga, waktu di mana sekolah aku ngerjain ya kayak ngerjain tugas gitulah ya, aku emang gak bisa gitu, gak ngerti gimana caranya. Terus aku tuh eh ke teman lah, kayak tapi kata teman aku gini gini gini, kan dia nggak jelas ya ituinnya, nggak ngejelasin, jadi gak jelas menurut aku. Nah terus aku carilah sendiri, ternyata bisa. Aku langsung kayak ih, meskipun aku nggak tahu ya hasilnya nanti gimana, tapi kan seenggaknya aku udah ngerjain sendiri. Ini pas bisa langsung kayak ya ampun seneng banget, ternyata aku bisa, ternyata tuh aku tuh nggak semenyedihkan itu, nggak se apa ya, nggak secemen itulah, pasti aku bisa jauh gitu aku ngerasanya. Jadi kamu itu pernah merasa bahwa kamu itu bisa melewati hal-hal yang berat dengan sendirian seperti itu. Eh, Apa ada begitu pengalaman yang dulu atau yang baru-baru ini yang ngerasa kamu itu bangga terhadap diri kamu sendiri? Apa ya, ya kan, mama aku tuh udah nggak ada ya, terus mama aku tuh udah nggak ada tuh pas aku SD. Sekarang aku udah lulus SMA, aku ngerasa kayak oh ternyata udah sejauh ini gening ya aku teh ditinggalin teh. Aku teh ya meskipun emang aku di sini punya papa aku, adik aku, kakak aku, tapi aku ngerasa tuh kayak mereka tuh apa ya, kayak rumah cuman teh kayak kurang, aku nggak, kalau nggak ada ibu tuh kayak kurang. Jadi aku kayak pas aku ngeliat tuh kayak ya aku udah waktu kemarin lulusannya aku ngerasa ih ternyata aku udah jauh gitu. Aku ngerasa kayak ya udah segini tuh, udah sejauh ini juga aku teh ngerasa aku teh bangga karena aku teh ya udah ngelewati masa-masa SMP tanpa mama, SMA tanpa mama, terus sekarang aku mau kerja sampai mau kuliah juga aku ngerasain di fase ternyata tanpa mama gitu. Tapi aku ngerasa kayak ya aku bangga gitu loh, aku bangga loh gitu. Jadi kamu itu bangga karena kamu bisa melewati hari-hari kamu yang berat sampai detik ini yang ternyata kamu tuh oh ternyata aku tuh udah sejauh ini ya bertahan, aku bisa berjuang selama ini dengan support ayah, adik, sama kakak juga gitu. Nah, Iya gitu. apa sih itu? Apakah kamu yakin terhadap diri kamu soal kemampuan kamu menata karir di masa depan kamu? Oh, sumpah ini aku yakin banget. Maksudnya kayak aku tuh punya kemampuan. Emang aku belum tahu ya, sejauh ini aku belum tahu kemampuan aku apa. Selain ngedengerin cerita orang gitu loh. Ya emang aku tuh ngerasa kemampuan, aku tuh bingung kemampuan aku tuh sebenarnya tuh apa sih gitu. Tapi aku ngerasa aku yakin aku tuh bakal sukses dengan kebingungan aku yang ini, ngerti gak? Karena kan kita pasti kerja keras lah ya, gak mungkin diem aja. Kita kerja keras, kita berpikir, pasti itu teh bakal ada aja jalannya. Dan aku tuh yakin kalau aku tuh pasti sukses, pasti bisa gini. Itu pede dulu lah. Jadi kamu tuh kayak
walaupun misal garis startnya berbeda, tapi kamu itu berpikir bahwa kamu itu pasti bisa mencapai karir atau masa depan yang kamu inginkan gitu. Iya, bener banget. Menurut kamu hal apa gitu yang bisa membuat kamu itu ngerasa bangga atau dihargai selain kamu itu bisa membanggakan orang lain gitu? Apa yang bisa kamu banggakan dalam diri kamu sendiri? Apa ya? Eh, apa ya? Aku mau ngerasa teh, aku nggak kayak gitu sih orangnya, maksudnya kayak orang apa kayak aku gini loh, enggak sih, aku mah nggak ngerasa kayak gitu. Jadi tapi aku mah selalu bangga sama diri aku sendiri meskipun aku nggak ada mamah ya, tapi dengan berpenampilan aku yang rapi aja kalau mau keluar, aku tuh ngerasa rapi banget, bisa gini. Ternyata satu masalah penampilan aja tuh aku tuh ngerasa kalau ya gue bangga dengan tampilan gue yang ini, karena gue ngerasa gue rapi, gue cantik gitu tanpa mama aku ya gitu. Jadi aku ngerasa tuh ya dari penampilan aja tuh haruslah dibanggain sekecil apapun ya, buat nyenengin diri sendiri mah. Jangan kayak ya udahlah bodo amat, orang juga nggak akan ngeliat. Ya jangan gitu, kalau kayak gitu nanti ke diri sendiri tuh langsung kayak gitu loh, beda lah gimana, ngerti kali Jadi ya gitu. kamu itu lebih bisa menghargai diri kamu sendiri. Contohnya saat kamu cara berpakaian kamu saat Iya, itu acara formal ataupun enggak, kamu berusaha berpenampilan yang rapih dan wani seperti itu. iya Nah, gitu. menurut kamu kalau lagi sendirian nih, nah apa yang biasanya kamu pikirin tentang diri kamu sendiri? Nah, apakah kamu itu pantas untuk dibantu atau didukung oleh orang lain seperti kamu mendukung orang lain gitu? Oh, kalau aku lagi sendiri, aku tuh kalau lagi sendiri ya, emang pikiran aku langsung jeng nanti gimana ke depannya gitu. Tapi aku tuh sekarang tuh lagi pengen banget ngecapai satu tujuan, kayak bukan satu tujuan, emang banyak. Tapi yang sekarang aku pengenin tuh salah satunya tuh jadi kayak TikTokers affiliate yang itu loh. Ya yang itu. Aku tuh ngerasa kalau aku pengen jadi kayak gini, aku butuh. Karena pasti gak sih kalau udah kayak gitu teh, apa ya, langsung kayak terarah gini, langsung semuanya teh, oh iya, gue udah jadi gini nih, gue bisa nih beli ini, gue bisa beli itu. Nah gitu, aku tuh pengennya tuh itu. Terus kalau ngerasa harus dibantu atau enggak, emang sih harus harus banget ya, harus ada saling bantu dari orang lain. Aku juga ngerasa aku tuh harus dibantu gitu loh, dibantu misalkan dari support hal kecil atau kayak apresiasi apapun itu, aku tuh butuh. Cuman kalau sekarang mah emang akunya lagi kayak nikmatin dulu kali ya kelulusan ini, kata aku. Jadi aku ngerasa sekarang mah aku harus apa ya, nikmatin dulu kelulusan aku yang ini, terus abis itu langsung cari semuanya yang bisa buat aku sampai di titik itu gini. Misalkan dari banyak lah yang kayak gitu ya, ngerti maksudnya, aku nggak bisa jelasin banget. Jadi kamu itu apa ya? Kamu itu merasa bangga sama diri kamu, apalagi kamu itu ingin merasa didukung oleh orang lain, seperti kamu ingin menjadi kayak afiliator di TikTok gitu ya. Jadi kamu itu merasa dukungan orang lain itu sangat berarti untuk berkembangnya diri kamu di masa depan nanti gitu. Oke, sebentar. Nah, menurut kamu gitu, apa nilai atau kata berhasil atau sukses dalam diri kamu itu? Apakah faktor penentunya dari keluarga atau teman atau hal-hal yang lain gitu? Kata berhasil menurut kamu itu seperti apa gitu?
kata berhasil menurut aku tuh apa ya, tapi kayak ih bisa nah kayak gitu dong aku merasa kayak wow ternyata dia muji aku, ih aku seneng ya digituin juga, iya aku makasih gitu ya makasih gitu. Nah itu terutama dari keluarga ya kayak bapakku gitu, bapakku selalu kayak misalnya tuh ya bapak kayak bener ya siapa sih dia terus gitu, terus misalkan ada temen kayak instan banget kenapa bisa gitu kayak gimana kata-kata iya kayak gitu, tapi kalau beda bahasa dari bapak temen sama temen deket tuh pasti beda. Nah itu aku ngerasa kayak ini itu tuh super duper banget lah, kayak kata aku itu teh wow masya Allah banget gitu kata aku banget. Oke, jadi kata berhasil dalam diri kamu itu ketika mereka memuji sesuatu yang telah kamu kerjakan seperti itu. Iya. Nah, apakah ada gitu harapan dari keluarga terkait masa depan kamu? Misal seperti kamu itu harusnya seperti ini, gini, atau kamu itu karirnya harus gini gitu. Buat di keluarga aku mah ya, keluarga aku mah nggak pernah nuntut kayak gitu. Mereka nggak pernah nuntut, tapi aku tahu sih mereka berharap. Tapi aku tahu mereka tuh nggak nuntut kayak, Neng kamu harus kayak gini. Enggak. Jadi gimana anaknya? Kalau anaknya ada di passion ini, ya udah genisah aja asalkan positif. Nah keluarga aku mah kayak gitu. Kayak sekarang aku ngerasa ya aku diem aja di rumah, tapi bakal aku gak apa-apa nih so aja, jangan terlalu mikirin ini itu ya udah sok aja gini sampai diri kamu muak dalam keadaan kayak gini teh. Nah aku ngerasa oh iya juga ya, nanti juga ada di mana teh capek dengan mereka kayak gini diem wae jadi wae pasti bakal capek. Nah jadi kalau aku ini jadi gimana anaknya, jadi membebaskan apa yang diinginkan oleh anaknya gitu ya. nah hal-hal positif. Nah, kalau boleh tahu gitu, gimana pandangan kamu terhadap hubungan atau pasangan kamu di saat ini? Apa itu teh menjadi salah satu hal yang kamu pikirkan apa enggak? Kalau sekarang mah aku mikirin ya, jadi kayak main aja gitu. Tapi kalau ditanya aku butuh atau enggak, sebenarnya mah butuh. Soalnya kan aku harus cerita ini, ditambah aku tuh di keluarga tuh nggak pernah saling cerita satu sama lain di keluarga ya. Jadi aku ngerasa aku ya harus punya temen yang benar-benar temen dekat gitu loh, kayak pasangan. Tapi aku tuh nggak mikirin pacaran atau apapunnya, cuman aku tuh mikirinnya cuma pengen ditemenin, pengen di support, pengen jadi teman cerita aja sekarang. Jadi enggak sih butuh pasangan, cuman kamu pengen teman yang mendukung kamu, mendengarkan kamu, membantu kamu berkembang gitu ya. Iya gitu. Boleh diceritakan ya gimana hubungan kamu di keluarga, kayak seperti misal tadi mendiang mama, sama ayah gimana, sama kakak gimana, terus kalau misal punya adik, nah itu gimana hubungan kamu dengan mereka gitu. Buat aku sama bapakku ya, emang dekat gitu ya, layaknya anak sama papa aja gitu. Nah tapi buat sekarang mah aku tuh merasa kayak gak ada waktu buat ngobrol kita. Itu mah kita sering banget ngobrol. Karena kenapa kita gak ada waktu, karena bapak aku juga sekarang udah kerjanya tuh udah apa ya, kayak sibuk banget gitu. Kalau kan dia di sekolah ya, tapi bukan jadi guru, bukan jadi kayak ya dia di sekolah aja gini yang kayak gitu. Jadi sekarang tuh sibuk banget. Aku tuh kalau ada waktu sama aku juga
itu pasti hal bercanda gitu. Jadi aku tuh kalau udah hal bercanda kayak gitu seneng banget sih, karena ngerasa oh hidup lagi, meskipun ya sebentar, tapi aku ngerasa oh ternyata masih sama gitu kayak waktu itu. Terus kalau waktu sama mama aku juga deket banget sama mama aku, deket banget, karena aku kan cewek satu-satunya ya di keluarga, jadi aku ngerasa tuh ya aku sama mama aku mah ya sama-sama cewek, jadi satu tahu satu sama lain gitu. Tapi emang karena Allah nggak Allah sayang sama aku gitu ya, jadi ya sama aku diambil gitu. Tapi aku mah ya udah takdir, meskipun emang sampai sekarang aku ngerasa ya gitu ya, padahal mama aku umurnya masih muda loh, masih 35 waktu itu. Jadi aku ngerasa kayak masih muda tapi kok udah enggak ya kata aku gitu. Tapi hubungan aku sama mama aku benar-benar baik banget, hangat banget lah kayaknya, bahkan kayak teman. Jadi kayak gimana ya, friendly-nya tuh kayak temen gitu, bestie. Terus kalau aku sama kakak aku, sekarang kakak akunya lagi gak ada ya, lagi gak rantau kerja kakak aku. Terus saya sekarang mah aku jadi sibuknya tuh di kota orang gitu. Aku di sini waktu itu mah ya kita deket banget, sampai masa remote aja tuh itu tuh ya jadi hal biasa gitu, udah gitu. Sekarang mah deket, sekarang kakak aku baik banget, kakak aku sih, kakak aku perhatian banget, kakak aku selalu ngasih uang jajan itu sih. Tapi kakak aku baik banget sekarang mas. Terus bentar lagi juga kakak aku insya Allah bakalan nikah ya, jadi aku merasa ya nanti kakak aku nikah gitu, tapi aku gak apa-apa karena itu udah takdir aku. Terus kalau sama adik aku yang ini itu mah bukan lagi, itu udah hangat banget, hangat kayak lem nempel ya. Tapi kadang dia tuh ngeselin juga gitu, ingetin gak sih, kayak ngeselinnya tuh bikin aku bete, kesel gitu. Tapi aku tuh kadang mah abis beberapa menit dari itu pengen deketin lagi, baik-baikan lagi gitu lah. Adik aku tuh cowok, jadi kayak ngeselin, tau lah ya cowok sama cewek adik gitu gimana. Udah sih kayak gitu aja. Kayak jadi hubungan kesemuanya itu baik gitu ya. Baik banget. Nah, menurut kamu selain tadi hubungan yang di keluarga, apa ada keluarga lain yang dekat sama kamu seperti kayak saudara, kayak bibi atau teman, kayak tetangga, ada nggak? Oh ada banget dong. Adiknya mama aku tuh, bibi aku kan sekarang lagi kan dia orang Kalimantan ya, Pontianak gitu. Jadi tuh bener-bener deket banget sama aku ngerasa kayak jadi anaknya, karena dari muka, dari sifat tuh mirip mama aku banget. Jadi aku ngerasa kayak aku tuh anaknya gini. Kalau dia kesini, bibi aku kesini ke rumah, aku mah selalu ke rumahnya, karena kan beda ya rumah aku sama bibi aku. Jadi aku selalu ke sana, main ke sana seharian terus aja, pokoknya selama bibi aku belum pulang ke Pontianak aku selalu di sana. Sampai ngerasa oh ini masih bungsu, cina gitu. Aku tuh selalu dipanggil kayak gitu. Aku tuh kalau dipanggil kayak gitu tuh ngerasa aku dianggap, aku tuh seneng ya kalau digituin. Ya aku tuh deket banget, aku selalu cerita apapun sama bibi aku, yang itu misalkan kayak dari pertemanan aku ya, kalau kan biasa ya kalau lagi kayak gini mah pertemanan tuh ada aja yang lagi nggak serak gitu. Aku selalu cerita juga, kalau pasangan kata aku gini 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 gitu. Tapi kata bibi aku selalu ya udah neng biarin aja, nanti juga adalah yang lain. Bibi aku selalu support juga kalau misalkan bibi aku lagi bikin ini, kata aku lagi bikin makanan misalkan, bisaan tumben masak kayak gitu. Jadi kayak gimana bestie gitu, tapi aku ngerasa ini kayak mama aku gitu. Kayak jadi lebih dekat ke adiknya mama kamu gitu ya. Iya. Apakah kamu itu kalau lagi ngerasa sendiri, nah kamu itu ngerasa takut ditinggalkan oleh orang lain atau enggak? Ya itu ada banget, takut banget. Tapi aku tuh mikirnya tuh bukan
bukan kayak nanti ditinggalin, nanti dia sama yang lain, enggak kayak gitu, tapi aku mikirnya tuh takut umurnya, ngerti nggak maksudnya, takut kayak lagi misalkan bapak aku ya selalu pergi-pergi gitu, aku tuh takut gimana di jalannya, bapak aku gimana, aku selalu langsung nge-WA karena aku ngerasa aku cemas, aku langsung WA, bukan ngechat, kata aku tuh bapak di mana, bapak masih di jalan, aku langsung kayak gitu mastiin. Tapi kalau bapak aku checklist satu, aku takut banget itu, karena biasanya bapak aku checklist dua kan, nggak biasanya nih checklist satu. Tapi ternyata teh ada ngebales, aku langsung tenang, aku mah takut bukan ditinggalin karena dia sama yang lain, bukan, tapi karena takut umur atau kenapa-napa gitu. Jadi takut kenapa-kenapa gitu ya itunya. Iya. Menurut kamu kalau misal kamu itu nah menurut kamu kondisi badan kamu sekarang atau beberapa hari kemarin itu ada keluhan tertentu apa enggak? Kalau alhamdulillah sekarang udah mendingan karena beberapa kemarin aku panas banget sama pilek gitu. Sekarang mah tinggal pileknya sih ya, sama batuk, sama sekarang mah tinggi badan panasnya enggak setinggi itu, bahkan enggak ada, sekarang mah enggak panas-panas. Jadi sekarang mah alhamdulillah banget aku udah ngerasa sehat gitu sih. Oke, belakangan ini jam tidurnya seperti apa gitu? Apakah ada jadi sulit tidur atau malah tidur berlebihan? Terus gangguan makannya seperti apa? Apakah nggak makan sama sekali atau makannya itu berlebihan gitu? Jadi kayak baru makan beberapa 15 menit kemudian misalnya udah makan lagi gitu. Oh, kalau jam tidur aku itu emang bener-bener keganggu banget ya, karena aku tuh nggak bisa kenapa ya sekarang mas semenjak aku lulus SMA, aku tuh nggak bisa tidur jam 9 atau jam 10, kayak susah banget tidur, buat merem aja tuh rasanya tuh kayak susah gitu, aku tuh harus gimana supaya aku tidur cepet, aku tuh sampai mikir kayak gitu ya, kata aku apa aku bikin apa ya supaya tidur, tapi aku tuh ngerasa nanti juga tidur, tapi kalau dibiarin kayak gitu aku bisa sampai tidur jam 12 jam 1, itu gimana nggak pusing ya ke akunya, jadi aku nggak, jadi bangun-bangun teh malah jam 7 jam 8, aku ngerasa ih tidur kayak gini wae tuh nggak sehat kata aku teh ya, jadi kayak ini berlebihan, kekurangan. Aku juga nggak tahu ini berlebihan apa kekurangan tidurnya karena ya nggak teratur. Terus kalau makan, aku makan kadang satu kali sehari karena akunya di sini posisinya di sini nggak ada apa-apa juga yang pertama, terus yang kedua kalau nggak ada apa-apa tuh aku males cari gening, jadi kayak udahlah orang nggak ada apa-apa juga ya udah yang ada aja gitu, jadi aku kayak nggak mau nyari intinya mah, tapi pasti ada sih makanan, tapi aku tuh ngerasa nggak mau males gitu, jadi kadang mah bisa nggak makan seharian, kadang mah adalah makan 2 kali sehari itu, kalau 2 kali sehari wah itu mah udah oh itu mah sih steril banget gitu. Jadi baik dari jam tidur atau makan itu sebenarnya terdapat gangguan gitu ya, ada perubahan gitu. Iya berubah banget. Apakah kamu itu pernah ingin melakukan kayak berolahraga atau melakukan hal-hal fisik lainnya secara rutin gitu? Wow, itu pernah banget terlintas di otak aku ya. Aku tuh pengen banget olahraga kata aku teh. Tapi niatnya mah udah ada, cuman pas dilakuin ya males nanti deh kata aku. Jadi ya udah sampai nanti sampai sekarang nggak jadi. Itu. Tapi ada niat. Ada, cuman hanya omongan aja gitu ya. Iya gitu, jadi ya dilakuin. Apa kan tadi kamu bilang kemarin itu kamu lagi sakit gitu ya. Nah, apakah itu teh ada kepikiran untuk berobat ke dokter terkait kondisi kamu atau enggak gitu, kayak dikasih obat pereda terlebih dahulu gitu?
Oh enggak sih, kalau sakit kayak gitu mah aku mah di rumah dulu. Soalnya juga aku punya saudara yang eh, bidan gitu. Jadi aku selalu minta resep obat ini aku kenapa gitu. Sakit gitu. Nah, aku selalu dikasih obatnya, weh nanti aku beli ke apotek gitu. Jadi cobain dulu obat ini kalau ngerasa nggak mempan ya nanti kita ke dokter gitu. Jadi di rumah terlebih dahulu, baru kalau emang misal tidak ada perubahan kamu eh, Ke berobat gitu dokter. ya ke dokter. Nah, Iya. menurut di keluarga kamu ada nggak yang misal sama gangguan? Kalau misal lagi mikirin masa depan gitu, terus kamu tuh lagi cemas, terus kamu kayak main HP, nah si media sosial itu mendukung atas apa yang sedang kamu rasain. Misal lagi sedih, ya bakalan terus sedih. Kalau misalnya ada hal-hal yang positif, nah kamu juga ikut terasa positif gitu ya. Iya gitu, bener. Ada nggak temen yang bener-bener temen gitu? Ada ya yang tadi yang kata aku punya kayak yang dianggap aku teteh, aku anggap teteh. Karena itu temen, temen Hmm, tapi karena umurnya jauh, jadi aku ngerasa ya dia teteh aku gitu. Gak ada ikatan saudara sih bisa dibilang, tapi dia tuh gak pernah ngejudge setiap aku cerita, dia gak pernah ngejudge aku, gak pernah ngehakimin, gak pernah nyalahin. Kalaupun emang aku salah, dia juga selalu ngomong, oh ini mah salahnya di kamu mah gini gini gini. Kalau aku langsung, oh iya juga ya, kata aku teh. Dia selalu, pokoknya dia selalu apa ya, kalau aku ngerasa nggak pede dia selalu pedein, ngerti nggak? Jadi dia, aku bagus nggak ini gini gini, kata dia bagus, cantik gitu. Tapi kayak aku misalkan kayak make up kan ya, terus tapi kayak jelek gak sih kayak badut, aku bilang enggak, cantik cantik. Terus dari outfit dia selalu ngomong outfit kamu bagus loh hari ini gitu. Sayang dong nggak foto-foto. Itu sumpah aku ngerasa kayak ini makasih karena kamu ada gitu, karena udah ngejudge ya, aku tuh seneng banget karena kan aku juga butuh ya temen cewek, maksudnya kakak cewek gitu. Jadi aku tuh dia berguna, kata aku dia ada lah gitu. jadi kamu punya teman yang benar-benar apa sih, mendukung kamu gitu Iya. tentang apa yang kamu lakuin, misal dari cara kamu menggunakan make up, cara kamu berpakaian, misal cara kamu berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain, walaupun emang ada problem, tapi dia selalu meluruskan hal-hal tersebut atau mendukung kamu dalam hal-hal yang positif. Iya gitu. Eh, kan pastilah ada ya, doa atau sering cerita sama pencipta kita gitu. Nah, apakah itu teh membantu kamu dalam menyelesaikan masalah-masalah kamu apa gimana? Hmm, eh aku sih sekarang mah belum ya. Aku ngerasa kayak stuck gitu loh. Hmm, Aku selalu minta doa semuanya aku, tapi gak tahu kenapa, karena stuck sekarang mah aku ngerasa teh hmm, gak ada perubahan apapun. Ditambah sekarang mah aku tuh kalau sholat tuh selalu di nanti-nanti, ngerti gak sih? Jadi kan kalau di nanti-nanti teh ada Allah sih, aku tahu sih ya Allah nggak akan punya pikiran kayak gitu, bahkan enggak lah kepada hambanya, nggak ada. Tapi aku tuh mikirnya, masa sholat aja dinanti-nanti, nanti kemarin doa aku sama Allah nanti dinanti-nanti. Aku langsung kayak, jangan-jangan aku langsung. Nah, kalau aku lagi kayak gitu, lagi down banget, aku langsung buru-buru ke WC langsung wudhu, karena aku ngerasa, ini mah emang lagi stres kali ya, jadi mikirnya kemana-mana gitu. Tapi aku ngerasa kalau sekarang mah ya belum ada kali ya, belum ada hmm. kayak, soalnya aku ngeliat mah aku tuh gini-gini aja. Tapi selalu gitu ada momen kayak kamu itu benar-benar menumpahkan apa yang kamu rasain itu buat bercerita. Kalau misal kamu berpikiran kemana-mana, nah kamu itu berusaha untuk tetap
ada apa ya, batasan tetap dalam diri kamu, atau kamu juga bisa kadang berwudu supaya kamu itu masih dalam pikiran yang benar gitu, enggak yang sampai mikirin negatif berlebihan. Iya gitu. Ada nggak salah satu hobi yang bikin kamu itu ngerasa seneng banget nih kamu lakuin gitu, sehingga kamu tuh bisa recharge energi gitu? Waktu sekarang akhir-akhir ini tuh aku tuh ngerasa suka alam gitu, traveling. Jadi kalau ada temen yang ngajak kayak, nanti kesini yuk, aku langsung kayak, ya ayo, karena itu aku pas waktu itu pertama kali aku tuh ke alam tuh ke gunung, pokoknya aku ke gunung. Emang capek ya ke gunung kan, naik gitu ya nanjak. Tapi aku ngerasa kayak ini tuh wow, masya Allah banget. Aku tuh kehilang gara-gara ya itu pemandangannya. Jadi pemandangannya tuh bener-bener masya Allah. Jadi bikin aku kayak semangat banget, ya Allah, makasih karena udah nyiptain aku. Aku langsung kayak mikir, ternyata teh ini kali ya kebahagiaan aku teh gitu. Tapi aku teh ya meskipun capek tapi pasti itu teh kayak nge-recharge energi aku banget gitu. Pokoknya aku tuh suka kalau ke alam-alam gitu, traveling. Jadi kayak aku tuh ya ngecas energi lah kalau traveling kayak gitu ya. Itu sih hobi aku ya, hobi baru gitu mah. Karena awalnya mah aku tuh hobinya ya aku nggak tahu sih hobi aku apa awalnya. Aku biasanya yang aku sering lakuin, yang aku suka lakuin juga aku sering main handphone gitu, main handphone sama nyanyi itu doang. Sekarang mah aku ngerasa nambah kayak, oh iya traveling, kata aku suka nih kemana-mana gitu. Jadi menurut kamu hobi yang bikin kamu recharge energi itu salah satunya traveling gitu ya, karena meskipun kayak capek tapi hasilnya itu bisa membuat diri kamu senang gitu dengan hasilnya. Selain di antara, kan kamu itu pasti ngerasa kamu itu harus selalu menunjukkan bahwa kamu itu sedang baik-baik aja. Nah, apa di depan teman-teman juga kamu ngerasa harus seperti itu? Apa gimana temannya sehingga kamu bisa menceritakan apa yang sedang kamu rasain gitu? Nah, kalau kayak gitu aku gimana temennya? Kan temen tuh nggak semuanya jadi harus tahu masalah kita ya. Jadi aku tuh pilih-pilih kalau mau cerita sih. Jadi kalau ke yang ini mah aku harus nunjukin sifat aku yang ceria nih, jangan yang murung-murung. Tapi kalau ke yang ini, yang satu lagi, aku mau luapin dulu masalahnya, aku mau ceritain dulu. Kan abis ceritain pasti ada solusi kan teman aku ngasih gitu. Ya gitu sih, jadi jangan nggak semuanya aku ceritain nih. Jadi harus ada dimana temen yang benar-benar teman sama yang temen buat ceria aja. Jadi kamu memilih dulu temannya seperti apa supaya kamu bisa menentukan hal apa aja yang bisa kamu ceritakan kepada mereka gitu. Iya, gitu. Kan kamu itu habis lulus ya SMA. Nah, saat kemarin di sekolah, perasaan kamu itu gimana di lingkungan sekolahnya itu? Oh, perasaan aku di sekolah, yang pertama aku nggak nyangka karena ternyata aku bisa ngelulusin di sekolah yang aku nggak mau. Awalnya aku nggak mau sekolah di sana ya. Aku nggak mau sekolah di sana. Tapi nggak tahu kenapa ternyata punya teman sefrekuensi. Semuanya dari mulai cara makan, pokoknya kita makan tuh kayak gini, wah sama gitu. Pokoknya jadi kayak, kalau sekarang mah circle kali ya. Jadi aku punya circle sekelompok gitu. Aku nggak nyangka nih waktu kemarin terpisah, aku nggak nyangka karena aku udah bisa lulus gitu. Di sini aku ngerasa. Tapi aku juga sedih banget. Ternyata ini tuh beneran kehidupan yang bener-bener. Apalagi aku
kemarin tuh pas perpisahan tuh aku sama bapak aku pas waktu sungkeman aku bener-bener nangis banget karena bapak aku tuh ngomong maaf ya Neng cenah bapak nggak bisa ngeliatin Neng dulu cenah gitu maaf ya Neng cita-cita Neng jadi keganggu dulu cenah kalau bapak ada rezeki lebih nanti bapak kuliahin aku langsung sedih banget coba bayangin bapak sendiri ngomong kayak gitu yang kita tuh bisa dibilang sama-sama gengsi ya anak sama bapak tuh sama-sama gengsi terus sebetulnya sama bapak aku ngomong kayak gitu langsung sedih banget itu sedih seneng karena bapak aku datang ya sedih karena bapak aku ngomong kayak gitu gak nyangka karena aku mau lulus gitu pokoknya sedihnya tuh double karena oh ini kehidupan selanjutnya nih gitu aku harus cari kerja gitu. Jadi perasaan yang kamu rasainnya itu bercampur aduk gitu, tapi lebih banyaknya perasaan yang senang-senangnya aja gitu ya. Iya. Menurut kamu apa gitu peran untuk menjaga kayak kebahagiaan di keluarga yang kamu jalani ini? Kebahagiaan di keluarganya itu seperti apa? Apakah kayak gimana contohnya? Kayak kebahagiaan keluarganya itu berat gitu buat kamu jalani. Nah, apa itu ya? Gimana ya? Santai. Apakah gitu peran atau ekspektasi dari keluarga ini berat buat kamu jalani apa kamu ngerasa santai gitu? Misal kamu diharuskan gini tapi kayak kamu tuh ya udah aku jalanin aja dulu gitu urusan bisa atau enggaknya mah gimana nanti gitu. Iya, nah aku punya pikiran kayak gitu kayak ya udah jalanin dulu nanti belakangan ya bisa atau nanti mah kayak misalkan kan rumah aku yang ini tuh belum sepenuhnya jadi kan ya bapak aku tuh pengen ngeberesin rumah ini nih cina gimana ya cina aku langsung aku bisa ngeberesin ini tapi tunggu aku tunggu dulu jangan sekarang karena aku sekarang kan nganggur ya uang dari mana ya tapi kalau nanti aku kerja aku punya cita-cita ya kalau aku udah kerja aku pengen ngeberesin rumah ini dulu ngerti nggak sih jadi jangan dulu ke yang lain pengen ngeberesin rumah ini dulu emang gak seberapa ya maksudnya gak seberapa bukan maksudnya emang gak kecil gitu jumlahnya banyak tapi kan siapa tahu kan usaha nggak mengkhianati hasil jadi aku harus usaha gitu intinya mah tapi itu yang pertama yang aku terlintas teh kalau aku kerja aku pengen ngebenerin rumah ini karena rumah ini teh emang udah dari lama belum jadi gini gitu. Jadi walaupun misal terlihat berat tapi kamu mencoba untuk bersikap santai gitu pelan-pelan untuk dijalanin karena walaupun pelan atau cepat hasilnya tetap sama karena kamu ingin membahagiakan satu-satu dulu gitu. Iya. Apa gitu. Nah, kalau ada masalah keluarga yang semisal harus diselesaikan, nah diselesaikan itu dengan cara apa gitu? Apakah sekedar kayak mencari solusi yang sesuai atau kayak yang lain gitu? Kalau misal ada masalah yang harus diselesaikan nih, biasanya keluarga itu melakukannya seperti apa gitu? Kalau punya masalah di keluarga, aku kalau punya masalah di keluarga tuh biasanya karena waktu itu pernah aku ke gunung, tapi nggak diizinin sama sekali sama bapak aku. Tapi aku tetap nekat pergi. Tapi ternyata bapak aku nggak ngomong seharian itu sama aku nggak ngomong. Tapi kita mah gimana ya orangnya teh jadi nggak langsung kesini mau ngomong enggak kayak gitu
Jadi ya udah mengalirnya aja, karena waktu itu juga bapak aku tiba-tiba, "Neng, ini gerak makan." Jadi kayak ngelupain masalah itu. Jadi langsung, "Neng, sini makan," gitu. Kan aku tuh langsung, oh ternyata tipe orangnya tuh bukan yang apa ya, default bukan kayak gitu. Jadi ngebiarin lah. Ya udah, terserah cuma anaknya mau kayak gimana pun asalkan pulang. Gitu, asal pulang dengan selamat, dengan nggak ada kekurangan. Kayak gitu sih mikirnya mah ya kayaknya. Jadi apa ya, membebaskan atau memberikan ruang dulu gitu sebelum nanti atau misal bercerita ataupun nggak ada, ya udah kayak cuman hari itu aja gitu. Kalau misal sedang marah atau kecewanya gitu, enggak yang berkelanjutan seperti itu. Nah, ada nggak tekanan dari lingkungan atau misal ya dari lingkungan atau dari teman, kamu itu harus kayak gini nih. Kalau misalnya dari keluarga kan tadi nggak ada gitu. Nah, kalau dari lingkungan selain ayah, kakak, adik itu ada nggak gitu kan, misal saudara gitu, kamu tuh harus kayak gini nih. Nah, ternyata yang menjamin kamu gini, ada nggak? Oh, enggak ada, mau itu dari teman, mau itu dari saudara, dari keluarga gak ada, tapi aku punya pikiran sendiri. Jadi meskipun mereka enggak kayak gitu, tapi aku punya pikiran, ih aku harus kayak gini. Jadi bukan orang lain, tapi diri sendiri yang kayak gitu. Jadi kamu harus kayak gini, nanti kamu bikin ini, jadi gampang. Kan kalau kamu punya uang mah semua orang juga gak deketin. Kayak gitu. Aku mikirnya teh, kamu harus kayak gini, gitu. Bukan dari orang lain, tapi diri sendiri aja. Jadi dari lingkungan nggak ada, tapi cuman dari diri sendiri yang kamu itu harusnya kayak gini nih untuk kamu bisa lebih berkembang atau lebih baik. Apakah kamu itu ngerasa ada dipandang berbeda nggak gitu sama orang lain gitu terhadap diri kamu, atau ngerasa ya udah gitu kamu nggak merasa hal tersebut? Iya udah, aku nggak ngerasa hal tersebut sih. Kayak gimana ya, udah gini, mereka mau ngelihat aku juga gimana, terserah. Nggak ada sih yang kayak gitu mah. Tapi aku ngerasanya ya udah biarin aja. Jadi kayak walaupun misal ada, tapi kamu itu merasa ya udah gitu, gimana mereka aja. Iya gitu. Saya nggak ada tekanan. Apakah kebiasaan kayak membandingkan diri kamu dengan orang lain tuh munculnya udah dari lama atau kayak belakangan ini gitu, beberapa hari kemarin? Waktu SMA sih ada ya ngerasa kayak gitu, tapi jarang nih. Kalau sekarang mah aku ngerasanya sering, karena ya gimana nggak ngelihat ya orang-orang udah pada kerja kan, teman-teman aku, jangan aku kayak gini-gini aja kan. Jadi aku ngerasanya jauh banget karena aku tuh ya, jadi ya gitulah pikirannya tuh. Waktu SMA mah ya jadi jarang lah, tapi sekarang mah super duper kayak sering. Jadi tergantung permasalahannya dulu gitu seperti apa. Nah, selain tadi kata kamu yang benar-benar ngerasa bikin kamu berbeda itu merasa kehilangan sosok ibu gitu ya di saat kamu masih kecil. Apakah ada hal-hal lain atau pengalaman lain yang merasa kamu itu ngerasa hari kamu itu benar-benar berat banget buat kamu jalani gitu? Ya apa ya, karena bukan nggak punya someone to talk, bukan, maksudnya apa ya, kayak aku tuh ngerasa kalau aku tuh berat tuh karena gak ada kata-kata support dari orang tua aku, dari bapak aku. Jadi aku tuh ngerasa kayak mau ngelakuin apapun tuh berat sama malu, karena bapak aku tuh
Bapak aku tuh nggak kayak neng bisa enggak kayak gitu. Jadi ya udah gini, ngerti nggak sih? Iya, jadi ngebiarin tapi ngeliatin, ngebiarin tapi merhatiin gitu. Jadi kamu itu pengennya ada dukungan, terus ada kehadiran gitu. Jadi ngerasa kamu itu didukung penuh, terus kamu nggak berjuang sendirian nih. Nah, kamu juga pengen ada seseorang yang bisa mengerti diri kamu gitu ya, tentang apa yang kamu rasain gitu. Iya benar. Nah, menurut kamu gitu, kalau misal kamu teh lagi cemas nih, nah hal apa gitu yang kamu lakukan untuk menenangkan rasa cemas kamu? Aku mah kalau lagi kayak gitu selalu scroll HP. Jadi mengabaikan rasa itu gini dengan cara ya langsung scroll HP aja, main HP aja. Gitu. Jadi menghilangkannya itu dengan bermain media sosial gitu ya, mencari video-video atau foto yang sekiranya bisa memberikan rasa bahagia untuk diri kamu gitu. Iya. Kalau bisa diceritakan gitu. Nah, karir kamu atau masa depan kamu yang kamu inginkan itu seperti apa gitu spesifiknya? Aku tuh plan aku waktu itu teh, aku tuh pengennya mah kuliah. Terus aku pengen kuliah, terus abis kuliah teh aku teh kerja kan. Tapi sebelum melewati kerja itu kan aku kuliah kan, kuliah tuh nggak setahun 2 tahun, pasti ada 3 tahun, ada 4 tahun. Nah aku tuh ya kuliah, ya aku kalau kuliah mah udah mikirin tugas gini, nggak perlu mikirin lain. Tapi karena sekarang aku harus kerja, jadi aku harus mikirin, pokoknya mah aku dimanapun aku harus kerja, harus dapat uang. Kalau udah dapat uang mah gampang ya, mau beli ini itu gampang, mau si bapak ngasih ke si bapak ini itu bisa. Dan aku udah kerja sekarang mah, pokoknya mah aku mah nggak mikirin gimana nanti kalau udah kerja gini. Tapi yang penting sekarang mah aku mah mikirin gimana aku harus kerja, harus dapat uang gitu. Sekarang mah di saat ini mah. Jadi bukan kerjanya seperti apa, tapi bagaimana kamu mendapatkan pekerjaan itu sehingga kamu itu bisa mendapatkan uang dan kamu itu bisa membahagiakan diri kamu sendiri sama orang-orang terdekat kamu gitu. Iya benar. Menurut kamu tadi membahas tentang masa depan, hal-hal apa yang paling kamu khawatirkan tentang masa depan itu? Takut gak jadi apa-apa sih itu. Takut gak jadi apa-apa, takut gak sukses. Itu sih yang aku pikirin mah. Takut gak bisa apa yang aku mau, takut gak kecapai. Aku mah takut itu doang, sama takut ketinggalan orang. Jadi kamu tuh takut bahwa proses kamu itu tertinggal dari orang lain, terus kamu itu dalam prosesnya tidak menghasilkan hasil yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu. Iya benar. Nah, setelah tadi kita bercerita atau membahas tentang apa yang kamu rasain, menurut kamu harapan kamu untuk diri sendiri kamu ke depannya nanti gimana, misal buat diri kamu 3-5 tahun atau 10 tahun nanti teh apa yang akan kamu sampaikan gitu untuk diri kamu sendiri? Kalau nanti aku lihat ini ya pokoknya mah aku mah ngerasa sekarang sama buat nanti, jangan nyerah, terus jangan takut gagal ya, karena emang pasti bakal gagal, tapi enggak semuanya tuh bakal gagal terus, pasti bakal ada berhasilnya. Sekarang mah mungkin harus kayak gini dulu, nanti pasti bakal ada sih dimana aku tuh
oh ternyata sekarang aku teh gini gitu berubah. Aku mah gak punya sih kayak gitu mah ya kayak kata-kata kayak gitu, tapi aku mah berharapnya tuh semoga akunya sehat gitu ya, sehat, panjang umur. Yang paling penting mah aku bisa bahagiain si bapak. Udah sih itu doang. Aku pengen ngebahagiain si bapak sama kakak aku sama adik aku. Ya, meskipun nggak dari gelar juga ya, seenggaknya aku dari uang aku bisa bahagiain mereka gitu. Itu sih Jadi, yang sekarang. jadi harapan dari diri kamu itu kamu ingin terus sehat, terus kamu ingin karir kamu itu sukses sehingga kamu bisa membahagiakan diri kamu sendiri terutama, terus ayah, kakak dan adik kamu, supaya apa yang mereka inginkan tuh kamu bisa memberi sesuai yang mereka inginkan dan sesuai kemampuan kamu gitu. Iya. Ada lagi yang ingin disampaikan terkait apa yang sedang kamu rasain, karena tadi belum sempat ditanyakan gitu, apakah ada gitu yang ingin disampaikan lagi, tahu sudah cukup? Udah cukup. Apakah udah cukup? Udah. hmm. Oke, mungkin bisa saya simpulkan. Boleh. Jadi kamu itu merasa bahwa kamu itu sebenarnya mampu dalam apa sih itu karir kamu gitu, perkembangan atau menata karir kamu itu sebenarnya kamu itu bisa, tapi terkadang ada momen-momen tertentu yang membuat kamu itu cemas, terus merasa sedih, merasa marah terhadap diri kamu sendiri atau terhadap orang lain, karena apa yang kamu inginkan itu tidak sesuai yang kamu harapkan gitu. Terus kamu juga berpikir bahwa hal-hal itu teh tidak selalu berada dalam hal-hal yang negatif, tetapi kamu juga memikirkan bahwa di dalam hal negatif itu ada hal-hal positif yang bisa kamu ambil gitu. Terus kalau misal kamu merasa lagi cemas juga, kamu bisa mengalihkan itu dengan hobi kamu, atau bisa kamu mengalihkan dengan kayak me time, kayak dengan cara berpakaian kamu, cara kamu make up, terus cara kamu menggunakan media sosial. Hal itu tuh bisa mengurangi rasa cemas kamu terkait masa depan kamu gitu. Terus terkait di karir juga nggak ada hal-hal yang spesifik atau tuntutan dari keluarga, tetapi kamu ingin diri kamu itu bisa sukses, terus kamu juga bisa mewujudkan semua hal yang kamu inginkan, terus hal-hal yang sebelumnya belum bisa tercapai dan ingin kamu capai di masa depan nanti. Terus kamu juga ingin membahagiakan keluarga kamu, kayak seperti ayah, kakak, adik kamu, dengan diri kamu, supaya mereka itu bisa merasakan perjuangan kamu gitu. Dari kalau misal kamu nanti bekerja, pasti kan akan menghasilkan finansial yang bagus ya, kayak ekonomi. Kamu itu ingin mereka merasakan kebahagiaan itu. Terus kamu juga tidak terlalu memikirkan omongan orang lain terhadap diri kamu, karena kamu percaya bahwa kamu itu sangat berpotensi, bahwa kamu itu bisa loh melewati hal-hal ini tuh, walaupun misal kamu ngerasa berat hari-harinya, tapi kamu itu pelan-pelan bisa melewati hari itu gitu.
Iya. Mungkin jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya mengucapkan terima kasih karena terima kasih dan apresiasi karena kamu mau dan meluangkan waktu untuk menjelaskan atau menyampaikan hal-hal yang kamu rasain gitu. Terus kamu juga ada keterbukaan dalam menjelaskan apa yang kamu sedang alami, meskipun itu belum ada hal-hal yang belum pernah kamu ceritakan terhadap orang lain gitu, kamu sudah menceritakannya di sini. Saya sangat sangat mengapresiasi hal tersebut. Saya juga berdoa atas harapan-harapan yang kamu ucapkan atau yang masih ada di dalam hati. Mudah-mudahan harapan itu bisa kamu capai atau bisa kamu wujudkan satu persatu dengan semangat yang ada di dalam diri kamu. Amin. Saya ucapkan terima kasih dan saya juga memohon maaf apabila ada kata-kata atau penyampaian yang kurang tepat saat sesi ini. Mungkin dicukupkan, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.